Ya, modul ajak adalah untuk satu topik ya. Satu topik, tulis topiknya, kemudian subtopiknya apa, ditulis judul-judul minggunya, kemudian informasi umum, nama guru, kemudian asal sekolah, alokasi waktunya berapa. Kalau 3 minggu berarti 3 minggu 15 pertemuan seperti itu. Ini 4 minggu 18 pertemuan karena kebetulan ada hari libur. Jadi kalau bisa hari libur, kita jangan dihitung sebagai pertemuan. Kemudian CP yang di atas tadi kan kita udah susun CP tuh. CP-nya apa saja dipindahkan, elemen CP-nya, kemudian sub elemennya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, tinggal dipindahin ya. Udah pindah sini, kemudian tujuan kegiatan tadi udah disusun, tinggal dipindah ke sini. Tinggal selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci itu apa yang akan kita bicarakan tentang topik itu. Misalnya binatang kan, binatang peliharaan, perkembangbiakannya, manfaat dari binatang. Kemudian saya ada kegiatan kampus muda. Kemudian diskusi umum. Diskusi umum kegiatan itu adalah yang ingin dicapai oleh anak ya. Dan misalnya kalau kelas A kan masih mengetahui ya, anak mengetahui binatang peliharaan. Kalau misalnya kelas B berarti anak mengenal ya. Beda kan kelas A sama kelas B, jangan sampai disamain ya kelas A sama kelas B. Kemudian alat dan bahan yang akan kita pergunakan. Selanjutnya salahnya ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. Misalnya ada masjid. Seadanya yang di sekolah ya Bu ya. Misalnya di sekolah nggak ada masjid ya ditulis masjid ya. Kalau misalnya ada musola berarti ditulis musola ya. Jadi sesuai yang ada di sekolah. Kemudian kompetensi inti ya. Yang pertama adalah sumber. Kalau kami biasanya setiap hari adalah sebelum belajar menyetel video. Makanya kami sumbernya banyak sekali ya dari YouTube. Kalau ibu-ibu nggak tiap hari ya jangan ditulis sebanyak ini ya, sesuaikan pembelajaran yang di sekolah. Kalau kami karena setiap hari jadi banyak kan videonya ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu seperti tadi ya Bu ya, jadi pertanyaan yang akan kita sampaikan ke anak. Kita mau nanyain apa tentang tema ini, misalnya kita ngomongin masalah binatang peliharaan, berarti apa yang kamu ketahui tentang binatang peliharaan, nanti anak menjawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke anak, pertanyaan pemantik ya. Apa ciri-ciri sapi misalnya seperti itu. Kan anak akan menjawab beda-beda ya. Bukan apakah kamu tahu sapi? Tahu. Nah, jangan ya pertanyaannya jangan apa kamu tahu sapi? Jawabnya tahu. Ada berapa kakinya? 4. Ya jangan ya. Sekarang tanya apa ciri-ciri sapi? Anak berpikir, oh Bu kakinya 4, oh warnanya belang-belang, oh nah, kan beda-beda kan jawabannya. Jadi jangan lagi pertanyaan yang langsung jawabannya. Berapa kaki ayam? 2. Jangan. Apa ciri-ciri ayam? Nanti dia akan ngomong, Bu ada sayapnya, Bu ada ekornya, Bu kakinya 2. Jadi jawaban anak berbeda ya. Jadi kita sudah merubah pertanyaan yang biasa kita tanyakan ke anak. Jadi kita tulis dulu pertanyaan yang akan kita tanyakan ya. Kemudian kita juga bisa membuat contoh cerita atau diskusi ya. Satu aja contohnya, nggak usah banyak. Kalau banyak nanti penuh modulnya. Ya. Kemudian setelah cerita dari gambar atau video dipahami dan ditemukan hal-hal yang dapat dieksplorasi bersama siswa melalui cerita, maka dapat dilakukan curah ide kegiatan yang biasa dijadikan pilihan sebelum ditentukan kegiatan mana yang sekiranya paling memenuhi kebutuhan. Kalau sudah, kita lanjut membuat peta konsep dulu ya, seperti kemarin yang kulihat ya. Kulihat kan ajarin kita membuat peta konsep ya. Misalnya ini contohnya kan binatang. Kemudian binatang peliharaan, ada apa saja? Ada sapi, ada unggas, ada ikan. Kemudian sapi apa yang akan kita ketahui? Mengetahui sapi, manfaat dagingnya, manfaat susunya, dan sebagainya. Jadi dibuat peta konsepnya dulu ya. Jadi nanti ketika mengajar kita sudah ada pedomannya. Setelah peta konsep jadi, kemudian kita akan curah ide kegiatan
dari peta konsep yang telah kita susun. Yang pertama adalah kegiatan awal untuk memantik ide atau imajinasi anak seperti menonton video, tanya jawab, kegiatan ibadah, kemudian mengenal misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, yang Sunda. Kalau di kami ya sederhana, tapi bukan yang udah casis ya. Kemudian kegiatan intinya kita mau ngapain di kegiatan inti, misalnya field trip, menceritakan pengalaman, kemudian ke juga berbagi kegiatan kreasi, berbagai aktivitas motorik kasar dan halus, dan berbagai kegiatan STEAM dan kualifikasi. Ya, selanjutnya setelah jadi modul ajarnya adalah menyusun LPPH. Sebentar, LPPH-nya nggak di sini. Jadi saya kasih contoh LPPH-nya di modul ajar kelima ya. Sama formasi LPPH sama. Cuma ini contohnya adalah yang P5. Bisa dibuka untuk LPPH-nya. Yang pertama seperti biasa ya, identitas semester, kelompok usia, tema, subtema, subtemanya apa. Karena kebetulan kalau yang kemarin kita membuatnya ada subtema dan subtema, itu lebih ribet karena kita mikirnya harus lebih banyak. Mending langsung saja subtema ya, nggak usah pakai sub-sub ya. Kalau lebih ribet lagi nggak apa-apa ya. Selanjutnya adalah materi ya, materi apa yang akan kita sampaikan selama 1 minggu. Kemudian kegiatan pagi adalah kegiatan setiap pagi. Kemudian kegiatan pembukaan, selanjutnya kegiatan inti kita langsung bisa bikin 1 minggu ya, lebih praktis. Kegiatan intinya apa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setelah itu bawahnya adalah alat dan bahan yang dipergunakan. Selanjutnya istirahat penuntukan pasti sama ya, nggak bakalan berubah. Kemudian rencana penilaian terlampir. Ya, untuk penilaian di kurikulum Merdeka yang pertama adalah foto berseri. Ya, itu adalah kegiatan kita yang sangat mengasihkan. Semua kegiatan anak di foto ya. Motonya mah gampang, cepet. Setelahnya menganalisa foto. Itu adalah pekerjaan yang paling berat. Jadi misalnya anak kegiatan bermain lospat misalnya ya. Misalnya si Alka misalnya. Aka ketika bermain lospat, kita tanyain dia bikin apa. Jadi ketika di fotonya dikasih keterangan, Aka yang foto pertama, Aka memulai kegiatan dengan membaca doa misalnya. Kemudian foto kedua, Aka menyusun misalnya balok, membentuk misalnya istana gitu ya. Kemudian akan mengatakan istanaku bagus gitu. Jadi itu yang lebih berat adalah menganalisa foto ya. Yang untuk awalnya ya, awal belajar kami setiap hari semua anak kita analisis fotonya dan bukunya pusing. Akhirnya selanjutnya satu kelas dibagi dalam 1 minggu. Kebetulan kami kelas kecil, jadi 1 kelas 9, jadi seharinya 2 atau 3 anak yang dianalisis fotonya. Karena kalau setiap hari menganalisis semua anak, yang ada bukunya kagak masak, kagak nyuci, dan lain-lain. HP-nya ngeheng, ya itu adalah akibat dari foto berseri. Selain foto berseri, kita juga bisa seperti biasa catatan anekdot anak. Tapi sebenarnya foto berseri kita sudah bisa menulis anekdot anak ya, karena kan perlu kita jelaskan ya anak ngapain aja gitu. Kemudian selanjutnya bisa juga membuat daftar checklist sebagai panduan ya, misalnya kegiatan hari ini apa aja, kita bikin daftar checklist, apakah anak itu masih dibimbing atau sudah baik, kita pakai panduan daftar checklist. Kemudian kalau kita menghasilkan karya juga, hasil karya bisa jadikan panduan untuk penilaian atau asesmen ya. Mungkin untuk penjelasan penyusunan modul aja cukup dari saya. Kalau ada tanya jawab silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, Bu Nunung nanti yang jawab. Di sini ada sedikit yang kurang saya paham ya. Tadi kan untuk capaian pembelajaran itu ada 3.
kita kadang P5. Nah, dalam modul ajar ini ada capaian pembelajaran, tapi profil pelajaran Pancasilanya tidak dimasukkan atau dimasukkan, Bu? Jadi kan kita ada yang topik, ada yang tema. Ya, ketika kita membahas topik atau indra, kita masukkan CP, capaian pembelajaran. Jadi ketika kita mempelajari tema P5, baru kita masukkan dimensi P5. Jadi Ya. bisa gitu ya. Ya. Oh, jadi kalau misalkan intra, kita Mm-mm. masukin CP. CP. Nah, kalau kita untuk proyek P5, Iya. Dimensi P5, jadi ya. modulnya Ada dua. Ada dua Ya, macam. ada dua macam modul. Ya. Makanya saya kasih contoh dua macam. dalam penyusunannya sama aja ya, Bu ya? Iya, kalau untuk penyusunnya sama aja, cuman poin-poinnya yang berbeda. Jadi kan kita misalnya dalam satu semester ada 3 intra, ada 2 P5. Berarti yang 3 intra bikinnya modul ajar intra, yang 2 P5 bikin modul ajar P5. Jadi dalam kegiatan satu semester ini kita mau intranya itu 3 topik. Berarti untuk yang P5-nya 2 misalnya. Berarti modul ajarnya pun 2 gitu ya? Iya. Dua macam. Iya, 2 macam. Makanya modul ajar menyusunnya sesuai tema atau topik. Jadi misalnya topik binatang, bikin modul ajar binatang. Dia capaian. Makanya capaian pembelajaran. Misalnya tema Aku Cinta Indonesia, bikinnya P5. Gitu. Ya, jadi disatuin, Bu, sama gitu. Maksudnya profil belajar Pancasila sama capaian pembelajaran. nanti Ibu ngisi rapotnya bingung. Kan rapotnya sendiri, ada capaian agama, capaian jati diri, capaian literasi dan STEM, kemudian P5 sendiri rapotnya dipisah. Nanti kalau nggak Ibu pisah, Ibu bingung bikin rapotnya. Terima kasih. Oh iya, kalau untuk yang modul ajar intrakurikuler kan tujuan pembelajaran. Kalau P5 tujuan kegiatan, kalau P5 tujuan pembelajaran. Iya, pas buatan modulnya. Kalau P5 itu dalam satu semester berapa biasanya? Yaitu terserah minimal 1. Jadi 1 tahun minimal 2. Jadi tadi kan saya udah jelasin bagi minggunya. Ya. Kalau alokasi waktunya kan 17 minggu nih. Kemudian Ibu lihat di mana ada libur. Kalau nggak dilihat di mana libur, nanti kan tabrakan. Ibu udah susun modul ternyata libur. Makanya kenapa saya tadi kasih contoh ini ada jadwal yang liburnya. Makanya ketika menyusun topik atau tema, kita harus bikin nih Januari itu liburnya di mana, Februari ada liburnya apa enggak, Maret ada liburnya apa enggak. Kalau udah ketemu liburnya, kemudian kita hitung 17 minggu. 17 minggu kita mau bikinnya ke apa? Apa mau 4 minggu, 5 minggu, atau mau 3 minggu, bebas. Kalau saya kan bikin 3 minggu karena banyak tema yang harus kita susun. Kemudian karena Ramadan itu cuma 2 minggu maksudnya, jadi Ramadan 2 minggu. Kemudian habis Lebaran kan perayaan Idul Fitri, biasa kan kita sawalan. Kemudian di situ kita bisa bikin kartu Lebaran gitu. Sebelumnya kita kan biasanya di Ramadan bikin kartu Lebaran, tapi nanti kita ubah aja ke setelah libur gitu. Menjadi tema tersendiri. Kalau waktu K13 kita kan nggak ada tema tuh tentang perayaan Idul Fitri gitu ya. Kalau sekarang mah boleh. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan kedekatan ya. Misalnya hari ini hari ayah, kita temanya hari ayah gitu. Misalnya hari ibu, kita temanya hari ibu. Jadi tema atau topik yang kita susun mah sudah bebas, sebebas-bebasnya sesuai yang kita inginkan. Tapi terarah dengan CP gitu. Tapi jangan lupa tetap disusun, maksudnya sekian minggu juga terdeteksi ya. Jangan aku tiba-tiba gitu udah disusun apa ganti tema tiba-tiba di tengah jalan ya.
Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Itu pun boleh Bu. Tapi kalau kita mengganti tema, kita harus bikin berita acara. Berita acara perubahan tema atau topik. Ya boleh-boleh saja. Ketika pas lagi ngomongin binatang gitu, tiba-tiba si anak ngomongin yang lain, kan boleh. Nggak boleh dipenggal. Ih sekarang ngomongin binatang, kenapa kamu ngomongin tanaman? Nggak boleh. Nggak boleh ya, harus diikuti. Jadi kita jadi ketika misalnya kita ngomongin binatang, kemudian ada ngomongin tanaman, kita alihkan bahwa tanaman itu juga makhluk ciptaan Allah ya. Tetap jadi CP-nya kita cari CP yang sama ya. Ketika ngomongin binatang atau tumbuhan ada CP yang sama ya. Misalnya menyayangi makhluk Allah kan sama seperti itu. Jadi cari aja CP-nya yang sama. Tidak perlu ketika anak ngomongin yang lain kita salahkan ya. Itulah kurikulum merdeka. Jadi tidak terpancang oleh tema yang sudah kita susun. Tetap kita nyusun. Tapi ketika anak membicarakan lain, saya contohnya kalau kita sih kan nggak ada sungai ya. Ini mas contoh yang dekat sungai. Lagi eksplorasi sungai. Si guru pengennya anak ngomongin kalau di sungai ada ikan gitu. Ternyata anak ngomongnya ada batu. Kan tetap aja benda yang ada di sungai kan gitu. Jadi di mana kita harus memberi kebebasan anak, jangan bingung. Kita kan ada pegangannya CP. Ya udah di CP itu apa yang ingin kita capai, walaupun anak ngomong yang lain, tetap kita arahkan sesuai CP yang sudah kita susun. Ada lagi Bu pertanyaan? Udah. Apa namanya? Tadi kan untuk Perika sama yang Indra kan beda ya. Nah itu pembelajarannya itu untuk perimanya itu kapan? Proyeknya berbentuk proyek ya kalau perima teh? Ya itu pas kita bikin tema, misalnya kita imajinasi dan kreativitasku ya. Misalnya kita kan di Februari ya, minggu kedua, ketiga, keempat ya di situ kita bikin proyeknya. Kan kita udah makanya kita bikin ini. Jadi jangan bingung lagi kapan proyeknya, kan udah tentuin dulu tema itu mau di mana posisinya. Iya, jangan bingung. Terus saya temanya kapan? Padahal kan kita udah tidak bersamaan dengan tidak kan kita udah disusun dulu Ibu. Nah, ini kan disusun dulu, makanya saya kasih contoh disusun dulu. Ada topik itu Indra, kemudian ada tema itu kelima, saya susun ini kan campur. Ada yang topik kendaraan, ada yang tema imajinasi dan kreativitasku, kemudian ada topik mitigasi bencana, topik Ramadan ceria, topik quality and diversity, kemudian tema kita semua bersaudara atau bingkai tunggal. Kita semua bersaudara P5. Kemudian imajinasi dan kreativitas itu kan P5. Ya di situ kita melaksanakan P5, di mana kita menentukan tema P5 gitu. Udah nyambung? Oh, ya, makanya kenapa saya kasih contoh ya. Ada minggu-minggunya, Januari itu 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret 5 minggu, April 4 minggu, Mei 5 minggu. Kenapa? Biar ibu-ibu tahu posisinya ketika P5 di mana. Misalnya kan kalau dari kalender pemerintah itu kan suka berbeda dengan kalender yayasan, ya, beda kan? Nah, kemudian kita sesuaikan dengan kalender pemerintah atau kalender yayasan. Kan kalau kita ngikuti kalender pemerintah suka datangnya lambat. Udah kita ikutin aja kalender yayasan. Kalau misalnya Januari pemerintah masuk di minggu kedua kan. Cuma saya bikinnya kan minggu ketiga. Minggu kedua tetap masuk, tapi kita nggak ngomongin tema dan topik. Ya bebas, karena kita belum menyusun, gitu aja. Kalau bikin ini mah sesuai sekolah masing-masing. Kemudian ketika ada kalender pemerintah datang, ya kita sesuaikan saja. Kan kita nggak pakai tema topik nggak apa-apa. Ketika memang misalnya Januari minggu kedua sudah masuk, sementara kita belum bikin modul. Ya udah kita belajar penguatan yang sudah kita ajarkan saja nggak apa-apa. Itu. Misalkan kita topiknya binatang,
itu kan masuk ke ikra. Ya. Nah, kita menentukan topik binatang itu 3 minggu. Ya. Nah, udah kan? Selesai misalkan. Nah, kita mau masuk ke P5. P5. Kita masuknya misalkan aku sayang bumi. Ya. Nah, temanya ya. Nah, itu alokasinya misalkan kita butuhnya sampah misalkan. Ya. Contohnya kita ambil itunya apa? Topiknya sampah. Ya. Nah, itu butuh waktu misalkan 2 minggu. Ya. Berarti setelah tema binatang itu 2 minggu begitu. Iya. Jadi kan yang binatang 3, Ya. terus yang sampah 2, berarti udah 5. Udah 5. Iya, kayak gitu. Iya. Berarti P5 itu dimasukkan atau tidak, sendiri-sendiri Ibu. Beliau sendiri-sendiri. Ya, berdiri sendiri-sendiri. Kalau dimasukkan nanti bingung masuknya di mana. Itu terhitung dalam 17. Iya, dihitung dalam 17 minggu. Ya, jadi 17 minggu itu terdiri dari intra dan P5. Kalau P5 udah ambilnya 4 minggu, berarti tinggal 13 minggu buat intra. Kayak kemarin kami ambil P5 8 minggu. Ya. Itu apa boleh bisa-bisa? Enggak masalah. Kan ibu ngomong binatang sama sampah kan beda. Misalnya ibu yang pertama ngomongin tentang binatang, yang kedua ngomongin tentang tanaman, kemudian yang ketiga tentang sampah. Enggak masalah, mau gimana pun menaruhnya mah bebas. Kan merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih. Ya. Kata-katanya kalau memperlukan nanti harus Berita acara gitu. Iya, jadi gini loh misalnya, contohnya kita di modul aja ngomongin binatang, sementara si anak yang diomongin tanaman, gitu. Maksudnya ketika kita ngomongin apa, anak ngomongin yang berbeda. Nah, kan kita tetap ikutin anak kan. Misalnya, aku gambar binatang, aku mau gambar bunga. Kan dia kan menyimpang tuh. Jangan dibilang nggak boleh, harus gambarnya binatang. Gitu. Biarin dia menggambar bunga. Nanti kita tanya, nak, gambarmu gambar apa? Gambar bunga. Coba yang kamu tahu tentang bunga apa? Dia bilang saya cantik, ciptaan Allah. Ya kan udah masuk kan CP-nya gitu. Kemudian kita bikin berita acara, misalnya pada hari ini tanggal sekian. Seharusnya tema binatang, tetapi anak menginginkan tema tanaman. Kayak gitu doang kata-katanya. Beritanya kan udah susah-susah. Oh, di asesmennya ya Bu ya. Iya, jangan kepikiran berita acara itu sesuatu yang susah, tidak. Jadi pada hari ini, misalnya tanggal 12 Desember misalnya. Modelnya kayak anekdot gitu ya. Iya, ya. Pada hari ini sekian. Misalnya sedang membahas topik binatang, tetapi anak menginginkan topik tanaman. Bu guru mengikuti keinginan anak, udah selesai gitu. namanya enggak Boleh sebutkan namanya, boleh. Iya. Kan terkadang ada ya anak gitu ya susu nggak binatang, dia maunya nggak berbunga gitu. Jadi nggak masalah, jangan dipaksa harus binatang. Itu nggak merdeka gitu. Sudah ya, sepertinya sudah ya. Bu Nunung, yang filenya dikirim WA aja, WA bisa kan Bu? Yang tema, kemudian yang format itu, format FPPH-nya, format modul ajarnya. Sama yang ini, yang tema dan topik ada nggak? Ya Bu, ini formatnya ya, silahkan disusun dulu tema dan topik. Kemudian lanjut ke nanti satu sekolah bikin satu modul aja ya, mau P5-nya atau intranya ya. Kemudian ini ada berapa sekolah yang datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukunya disebar satu-satu ya. Kalau ada yang nanya bukunya ya, kami dapat. Iya kan, maksudnya kalau ada pertanyaan